Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan, kembali lagi bersama kami di Pesona Wanita. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dalam aktivitas. Baik, sahabat perempuan, hari ini kembali lagi kita bersama dengan narasumber hebat, Kak Fadilah. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sahabat perempuan, jadi hari ini kita bersama dengan Kak Tri Nur Fadilah Hanafi, MC, MPSI, psikolog. Ya, Kak ya? Ya, betul. Oke. Jadi, sahabat perempuan boleh ketahui bahwa Kak Dila ini, aku panggilnya Kak Dila aja ya? Ya, boleh. Kak Dila adalah alumni psikolog di Unhas, Kak ya? Di Unhas dan juga di UMM, yang saat ini sedang membuka praktek mandiri yang apa namanya, Kak? Namanya Dipita Insight. Dipita Insight Psikologi Tarakan. Oke. Nah, Kak, sebelumnya nih boleh disapa dulu sahabat perempuan. Halo sahabat perempuan, apa kabar semuanya? Saya Fadilah Hanafi, saya psikolog klinis di Dipita Insight Psikologi Tarakan. Jadi teman-teman yang mau untuk mendapatkan penanganan profesional seorang psikolog boleh ke praktik. Nah, ini nih sahabat perempuan nih. Ya, betul sekalian, Kak ya. Siapa tahu sahabat perempuan di luar sana lagi pengen cek ke kesehatan layanan mentalnya ya. Mau tahu tentang kesehatan mental, boleh ke prakteknya Kak Dila. Ya. Lokasinya di mana, Kak? Di Kampung 1 Skip, Gang Rukun nomor 57. Oke, teman-teman, ingat dicatat ya. Iya. Di Kampung 1. Nah, Kak Dila, boleh nih di awal mungkin apa sih latar belakang kenapa Kakak mau mengambil sekolah atau pendidikan di psikologi? Emang dari kecil kah cita-citanya pengen jadi psikolog atau gimana? Oke, dulu tuh gini ya, waktu kecil kalau dibilang latar belakangnya apa, keluarga saya itu memang banyaknya ke kesehatan ya. Okay. Kami 6 bersaudara ya, wow. banyak ya, luar biasa. 6 bersaudara, 4-nya dokter. Iya. Nah, saya nih akhirnya bingung ya, mau ikut dokter juga, kedokteran juga atau yang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, saya lihat dalam satu berita ada statement dari psikolog. Saya pikir, keren juga nih psikolog nih gitu ya. Mereka tuh menjabarkan suatu masalah. Artinya kan gini, ketika masalah bisa dilihat dari sisi objektif, ada penelitiannya ya, masalah kehidupan ada penelitiannya, kenapa tidak kan gitu ya, kita mengatasinya dengan dari sisi objektif. Kan banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang masalah kehidupan seseorang tapi dari sisi objektif kan gitu. Nah, akhirnya tertarik nih, sekalian istilahnya rawat jalan, orang bilang kan gitu, rawat jalan, karena memang waktu kecil kan 6 orang, ibu saya membesarkan 6 orang anak kan gitu ya. Artinya walaupun dibilang kasih sayangnya adil, tapi pasti agak, kita pasti akan merasa kok mama lagi perhatikan yang pertama pasti. Yang bungsu ya gitu, yang di tengah-tengah itu kayak aduh kok susah ya mendapat perhatian. Jadi sedikit ada tentang parenting gitu di dalam diri saya, tentang orang tua, bagaimana orang tua mengasuh saya gitu ya. Jadi akhirnya saya pikir bagusnya untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu seperti ini. Akhirnya masuklah ke psikologi gitu. Tapi ternyata di psikologi, kalau ambil S1 dulu ya, waktu masih angkatan saya, S1 itu untuk menjadi seorang psikolog harus mengambil S2 sekaligus profesi gitu, jadi MPSI psikolog. Kalau sekarang kan S1 psikologi, terus mau langsung jadi psikolog, ambil profesi psikolog langsung bisa. Jadi gitu. SPSI psikolog. Sekarang dulu SPSI MPSI psikolog. Ya, jadi double kayaknya. Iya, double. Jadi ada tesisnya double, kan? Kelulusannya rintangan untuk lulus tuh double. Jadi harus tesis dulu, harus ujian praktek dan lain-lain gitu. Dan semuanya tidak mudah ya. Akhirnya dan ternyata lama-kelamaan sudah terbiasa dan alhamdulillah ada sekarang seperti sekarang ini gitu. Kalau untuk S1-nya berarti kemarin di Unhas, Kak ya? Itu Kakak ngerantau ke Makassar atau emang dari Makassar? Oh ya, kalau saya memang aslinya Makassar. Asli Makassar ya? Kita bareng berarti. Oh iya, Kak? Oke, kok baru tahu ya? Tapi lahirnya doang sebenarnya, tapi besarnya di sini. Besar di sini. Oke, orang tua di sini. Orang tua di sini. Cuma emang kalau ayah itu emang aslinya Makassar, makanya lahirnya berarti ada daerah Makassar Bugis. Makassar. Makassar asli. Oh iya, oke. Kalau saya Bugis.
Iya. Oke. Berarti emang kakak dari Makassar langsung lanjut di Unhas, baru ke sini, ngerantaunya ke sini. Jadi banyak banget tempat merantaunya ya. Pertama itu kan lanjut di Unhas kan, Iya. itu nggak merantau, masih di tanah kelahiran. Setelah itu merantau ke Jawa untuk mengambil S2 karena di Makassar kebetulan kan saat itu psikologi masih belum ada S2-nya gitu. Belum ada magisternya maupun profesinya, belum dibuka. Sementara di Makassar itu memang yang psikologi terlama itu universitasnya di Universitas UMN gitu ya, dan itu pun masih belum membuka ya psikolog apalagi S2 ya, belum membuka profesi maupun magisternya gitu. Jadinya tidak ada pilihan lain selain merantau ke Jawa. Di Jawa tuh banyak sekali, akhirnya keterima di UMM Muhammadiyah Malang ya. Akhirnya melanjutkan di sana selama 2,5 tahun, 2 tahun setengah, ya lumayan juga ya, 2 tahun setengah. Setelah itu balik ke Makassar. Di situ awalnya tidak ingin merantau kemana-mana lagi kan. Pengen tetap di Iya, Makassar, pengen berarti tetap awalnya. Makassar, terus pengen dekat sama keluarga kan, sempat merantau karena saya di antara 6 bersaudara, saya yang paling pertama merantau. Jadi saudara-saudara itu belum ada yang merantau gitu ya. Jadi ibu pun semuanya susah untuk melepaskan gitu. Akhirnya keterima di sana. 2,5 tahun di sana, lulus, pulang, ingin menetap di sana, tapi alhamdulillah ketemu jodoh di Makassar, yang mana dia bukan orang Makassar. Bukan orang Makassar, dia sekolah di sini. Cuma sekolah doang. Sekolah. Berarti ngerantau ke Makassar. Iya, merantau ke Makassar tapi sekolah kan gitu. Saya setelah itu nikah di Makassar. Di mana posisinya suami belum lulus tuh di situ ya. Jadi nikah di Makassar. Setelah nikah langsung diboyong ke Kalimantan. Langsung dibawa Iya, tadi ngikut gitu kan. Nah, di situ awalnya di pikiran saya ya kita akan ke Balikpapan karena kan dia orang Balikpapan, dia asli Balikpapan. Nah, setelah itu 1 bulan di Balikpapan ternyata keterimanya kerja di Tarakan, si suami saya, jadi saya ikut lagi akhirnya di sini. Entah nanti kemana lagi. Berarti kakak pertama kali ke Kalimantan pas bareng udah sama ini. Sama suami, berarti ya? iya sama suami saya ke Kalimantan. Kan dulu dari berapa tahun saya hidup saya belum pernah injak Kalimantan sama sekali. Sekalinya injak langsung tinggal kan di situ. Pertama kali sama suami. Kalau sudah masuk Kalimantan tuh gitu memang kak. Iya ya. Susah lepasnya. Iya benar. Kayak nggak tahu ya. Awalnya pengen cuma 5 tahun di sini, tapi kok belum betah. Udah berapa tahun? Masih 3 Berarti tahun. Oh 3 tahun. Masih 3 tahun, tapi rencananya ya insya Allah kalau rezeki bakal lama lah ya di sini karena sudah malas pindah-pindah lagi. Tapi keluarga ada yang di sini juga? Ada, tapi keluarga jauh lah gitu. Sepupu 2 kalinya mama gitu, kayak gitu-gitulah ya. Kalau keluarga dekat nggak ada. Oke. Nah, kalau untuk kakak ini berarti kan proses pendidikan psikolognya itu hampir berapa tahun? 4 tahun? Kalau S1 4 tahun, S2 2,5 tahun, jadi 6 tahun lah, 6-7 tahun lah ya. Hampir 7 tahun berarti. Iya. Nah, ini kan di SMA kakak ngambilnya jurusan biologi atau enggak? IPA. Kan dulu IPA IPS ya. Oh iya sih benar. Iya. Berarti nggak terlalu jauh-jauh juga sih dari ini, Iya, psikolog berarti ya. semuanya bisa aja sih. Untuk IPS juga bisa mungkin ya, untuk jadi psikolog semuanya bisa aja. Tergantung passion dari Passion kita orang-orang. kemana. Nah, apa aja nih rintangannya kak selama pendidikan psikolog nih? Karena kan pasti kita ngelaluin, namanya di bidang kesehatan kak ya, pasti banyak banget ngelaluin masa-masa sulit gitu kan. Terus kita harus juga, kalau psikolog itu dia ada dinasnya nggak sih kak? Dinas seperti Kalau PKPP, kayak praktek lapangan, kayak ada, praktek lapangan ada, gitu. ada, Ada berarti ya? nanti itu wajib. Kalau misalnya kita, ini untuk teman-teman yang S1 yang mau lanjut S2 atau profesi psikolog, memang sebelum kita ujian HIMSI atau ujian profesi itu kita harus turun lapangan dulu, PKPP selama, kalau waktu zaman saya itu 7 kasus. 7 kasus dipecahkan, jadi ada yang di puskesmas, ada yang di lapas kan gitu, ada yang di rumah sakit gitu, tergantung kampus nanti
kita ditempatkan di mana gitu. Nah, itu ada kasus keluarga, kasus individu, kasus kelompok, komunitas, itu beragam. Harus pecahkan 7 kasus, lalu setelah itu diujikan, nanti baru bisa dikatakan bisa lulus sebagai psikolog gitu. Luar biasa. Apa aja sih Kak tantangan selama pendidikan psikolog? Samanya kalau tantangan pasti banyak sekali, terutama dari diri sendiri sih ya. Karena kebetulan setiap saya menemui kasus itu kayaknya relate sama diri saya gitu. Jadi kasus-kasus yang saya tangani itu kayak membuat saya melihat diri saya sendiri pada klien saya. Itu awal-awal ya, masih susah sekali untuk memisahkan diri saya antara diri saya dengan klien. Jadi masih sangat subjektif gitu. Ketika ada kasus yang kayak kok sesuai sama diri saya, itu kayak saya susah sekali untuk menganalisanya dengan objektif gitu kan. Karena saya pikir yang salah sih ini, salah itu gitu. Padahal ayo objektif, kita lihat dari lingkungan si klien dulu gitu, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana latar belakangnya, orang tuanya pola asuhnya seperti apa dan sebagainya kan gitu. Tidak serta-merta menyalahkan misalnya si A, si B gitu kan. Kenapa akhirnya si klien ini mengalami gangguan kesehatan mental. Tidak serta-merta kita langsung menyalahkan si klien atau orang di sekitarnya. Kita harus lihat dulu secara objektif dari sisi klien sama sosialnya. Masih banyak banget faktornya kan? Iya, banyak banget faktornya. Itu tantangan terbesar itu, sama yang pasti kalau merantau jauh dari keluarga gitu ya, itu berat banget menurut saya kan. Jadi untuk teman-teman yang masih bersama keluarganya, nikmati waktunya sebisa mungkin. Karena karena setelah S2 saya pikir bisa bersama keluarga, ternyata sudah diambil lagi sama suami gitu. Niatnya pulang kembali ke Makassar bersama keluarga, udah stay di sana, ternyata rezekinya gitu. Jadinya kita nggak pernah tahu kapan waktu-waktu quality time kita tuh bebas bersama keluarga, itu kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kedepannya, beberapa bulan ke depan kita memiliki banyak halangan untuk quality time lagi gitu kan, seperti itu. Jadi ya maksimalkan lah Kak ya. Mumpung masih ada, dimaksimalkan gitu. Nah ini kan Kak, insya Allah mungkin di Universitas Bernatarakan itu infonya akan ada buka psikolog. Alhamdulillah. Jadi mungkin bisa nih Kakak kasih tips ke sahabat perempuan, siapa tahu nanti yang nonton ada yang pengen jadi psikolog juga kayak Kakak. Apa sih yang paling penting dipersiapkan kalau mau melanjutkan di pendidikan psikolog? Oke, paling penting sih keterbukaan dan penerimaan diri gitu ya. Karena untuk jadi psikolog kita perlu selesai dulu sama diri kita. Gitu ya. Maksudnya ada unfinished business itu akhirnya harus kita tinggalkan. Unfinished business artinya kayak sesuatu yang tidak selesai di masa lalu ya, segeralah kita healing gitu ya. Kita harus tinggalkan untuk melihat klien secara objektif. Jangan sampai kita jadinya tidak bisa menangani klien dengan optimal karena masih ada sisa-sisa yang dulu gitu. Karena banyak sekali kasus ya, teman-teman saya juga gitu ya, teman-teman angkatan saya juga gitu ya, mereka masih banyak punya trauma ya di masa lalu mungkin ya, akhirnya menghambat juga pendidikan mereka. Karena di dalam psikologi pelajarannya itu benar-benar berkaitan dengan manusia. Manusia bukan hanya bukan bagaimana proses ada dalam dirinya, tapi lebih ke bagaimana proses berpikirnya, bagaimana pokoknya mentalnya lah ya, afeksi dan kognitifnya. Jadi benar-benar yang diulik itu adalah manusia. Makanya orang bilang selama ada manusia, objek kajian psikolog itu nggak pernah berhenti gitu. Karena di mana ada manusia, disitulah tempat psikolog bisa berdaya gitu. Karena kan pasti Kak, tiap orang kan beda-beda ya. Iya, penerimaan diri sih paling penting, keterbukaan sama diri sendiri. Kadang-kadang kita gak menerima masa lalu kita kan, ya itu akan susah untuk kita menerima orang lain di dalam hidup kita. Apalagi menerima klien kita. Jangan-jangan nanti kita jadi psikolog yang nggak sabar untuk menangani klien gitu. Kita nggak bisa mendampingi klien karena kan di sini kalau kita mendampingi klien itu bukan hanya kita bukan berfokus pada bagaimana klien itu jalan sendiri gitu, tapi kita ya mendampingi, kita sama-sama menemukan titik permasalahan klien dan mana kita akhirnya mendampingi dia untuk lebih
baik daripada sebelumnya gitu. Setelah itu baru kita bisa melepaskan klien dengan mandiri, berdaya Berarti dengan emang mandiri. berat banget Kak ya kalau misalnya kita mau memilih untuk melanjutkan di pendidikan psikolog. Pertama kita harus benar-benar selesai sama diri sendiri dulu ya, karena ujung-ujungnya nanti ya kita ketemunya sama orang lain gitu kan. Iya betul, Jadi orang kalau lain. misalnya nggak selesai sama diri sendiri, mau nanganin pasien atau klien agak susah Oh, jadinya susah. nanti. Betul sekali. Heeh. Nah terus kakak kan udah ada praktek mandiri sendiri kayak untuk pelayanan kesehatan mental. Nah itu awalnya gimana sih kakak untuk memulai praktek mandiri itu? Pasti banyak banget struggling dan perjalanannya gimana aja? Banyak banget sih kalau mau diingat-ingat. Sebenarnya Tapi ini udah jalan berapa? baru kan saya kan baru 3 tahun ya. Setahun mungkin ya. Setahun. Baru setahun ya. Karena ya itu ada lahiran kan, ada Iya, hamil, ada lahiran dan sebagainya gitu ya. Itu awalnya saya mau menjadi pengajar. Dulu saya bercita-cita menjadi dosen seperti ayah saya ya. Memang ayah saya juga bilang nanti kalau sudah lulus jadi dosen aja gitu ya. Oke. Nah, setelah itu setelah lulus S2 ingin melanjutkan jadi dosen, taunya berat karena saya sama suami kan dijodohkan ya gitu ya, dijodohkan. Jadi kita masih proses untuk pengenalan gitu. Jadi benar-benar saya harus fokus untuk mendampingi dia dalam pendidikannya dia gitu. Karena saya takut saya sibuk, dia juga sibuk kan, proses pengenalannya seperti apa gitu kan. Sementara kita sebelum menikah itu belum ada sama sekali, nggak ada kenal tapi tidak pernah ngobrol gitu ya, gitu namanya ta'aruf ya gitu. Nah setelah itu akhirnya tidak praktik dulu selama setahun, tidak kerja dulu selama setahun. Pas mau kerja ya hamil kan, hamil pertama was-was banget gitu kan. Nanti juga nanti ini akan berkaitan dengan bagaimana perempuan memandang dirinya atau body positivity ya, seperti tema kita. Nah itu hamil kan, dimana hamil pertama masih was-was, terus kaget ada perubahan hormon kan, perubahan bentuk tubuh, jadi nggak pede lah segala macam lah kan. Saya sempat mengalami itu juga pada masa-masa awal kehamilan, apalagi berat badan langsung naik 10 kilo, 15-20 lah, bahkan sampai 20 gitu ya. Jadi akhirnya saya nggak kerja. Setelah itu pindah akhirnya dibawa ke Tarakan ke sini. Nah pertama kali praktek itu ya di sini gitu. Karena nggak ada di sini juga nggak ada fakultas psikologi dulu ya kan gitu. Jadi kayaknya cita-cita menjadi dosen kayaknya pudar deh gitu. Nah jadi saya pikir ya udah jadi ibu rumah tangga aja gitu. Bisa kok mengaplikasikan ilmu-ilmu saya yang saya dapatkan di psikologi ke anak-anak saya. Tapi kok saya rasa saya kayak tidak berdaya ya, kayak apa yang saya lakukan kok itu terus gitu. Saya merasa ada sesuatu yang harus potensi saya ini harus saya kembangkan gitu. Sayang kalau misalnya tidak bermanfaat untuk orang lebih banyak yang butuhkan gitu. Jadi coba izin sama suami alhamdulillah supportnya luar biasa kan. Yang penting tetap menjalankan tugas sebagai istri dan sebagai ibu gitu ya, makanya prakteknya di rumah gitu. Akhirnya ya itu bukalah praktek psikologi mandiri. Kenapa mandiri? Karena agar lebih fleksibel ya. Jadi sekarang saya jadwal saya mengikuti jadwal anak-anak saya. Jadi bukan anak-anak saya mengikuti jadwal saya. Jadi makanya setiap klien-klien saya tawarkan praktek reservasi di jam 10, 13, atau 15. Nah, di jam-jam itu saya bisa tinggalkan anak saya. Jam 10 saya sudah memandikan, saya sudah memberi makan anak saya, sudah saya tidurkan kan gitu. Jam 10 bisa saya tinggal. Nah, setelah itu jam 12 sholat isoma. Setelah itu mengasihi si bayi. Jam 1 buka lagi gitu. Habis itu setelah jam 1 kadang-kadang tuh tidak balik dulu ke rumah kan, praktek rumah deket banget kan gitu kan. Nggak kembali dulu ke rumah, saya healing dulu tuh di situ. Sambil tunggu klien yang ketiga. Biasanya gitu, healing dulu, bener-bener melakukan sesuatu yang saya suka, misalnya dengar musik lah atau nonton lah apa segala macam, pokoknya melepaskan semua emosi-emosi negatif yang saya terima.
Setelah itu masuk klien terakhir jam 3 sampai jam 4 gitu. Untungnya dibantu support suami, dan juga ada juga kok orang-orang yang mau membantu kayak tangga, ada orang kerja di rumah dan sebagainya gitu. Berarti kalau malam enggak buka Kak? Enggak, makanya banyak yang bilang, Kak buka malam nggak? Enggak. Banyak, kadang-kadang ada yang langsung telepon, maaf ya nggak bisa, karena malam hari ya anak saya apalagi bayi, iya apalagi bayi itu tidurnya kan jam 7. Iya, nah itu saya sudah benar-benar nggak melakukan apapun gitu ya, benar-benar fokus menemani si anak, si bayi itu gitu. Luar biasa. Walaupun jadi ibu rumah tangga tapi tetap bisa berkarir Kak ya? Iya, walaupun memang ada susah-susahnya juga, karena misalnya kan ini perannya berbeda-beda ya, peran jadi psikolog, habis itu harus berperan sebagai ibu lagi gitu. Jadi bagaimana caranya untuk anak-anak itu tidak mendapatkan efek negatif dari yang saya dengar di ruang praktik, iya dari ruang praktik. Bagaimana saya tidak membawa negativity itu ke rumah gitu. Itu susah sekali untuk proses perpindahannya itu susah gitu. Perpindahannya susah sekali. Jadi kadang-kadang tuh saya tanyakan ke diri saya, kalau setelah selesai praktik sudah oke nggak ya gitu ya, sudah oke nggak ya, sudah bisa menerima, sudah bisa stabil nggak ya emosi saya gitu. Nah setelah itu, setelah saya meyakinkan, relaksasi sedikit ya, relaksasi, nah baru bisa ketemu anak-anak. Karena apalagi toddler bayi itu bukan sesuatu yang gampang ya untuk ditaklukkan gitu. Luar biasa sih Kak. Nah sahabat perempuan, Kak Dila juga ngebentuk platform khusus Kak ya, untuk layanan kesehatan. Itu gimana sih Kak, motivasinya tuh apa untuk membentuk platform itu? Maksudnya urgensinya apa sih menurut Kakak? Gimana? Platform kesehatan mental belajar menjadi ya, itu saya bentuk waktu saya mau lulus S2. Setelah tinggal ujian praktek deh, di situ saya sudah bentuk bersama teman-teman S1 saya. Di situ waktu masa pandemi. Awalnya karena orang tuh yang membutuhkan tenaga psikolog ya, itu akan sulit untuk konsultasi selama masa pandemi itu kan, karena ada pembatasan untuk tatap wajah kan, luring, jadinya semua serba offline gitu ya. Jadi saya pikir kayaknya butuh deh untuk membuat platform kesehatan mental yang mana orang di dunia di media sosial pun bisa lihat dan bisa akses itu gitu. Dan saya lihat memang saat itu kan memang perkembangan sosial media pesat banget kan, gitu kan, karena itu ya semua online kan pada saat pandemi Kak. Jadi saya pikir orang-orang yang sedang struggle dengan kondisi kesehatan mentalnya saat masa pandemi itu kayak mana gitu, nasib mereka gitu kan. Mungkin ada yang keluarganya sakit, atau mungkin ada yang sedang isoma kan. Jadi mereka tuh kayak memang butuh kan gitu, butuh untuk meluapkan emosi mereka, butuh untuk bercerita kan, teman cerita gitu. Oke, kita bikin aja. Akhirnya saya bentuk tim, jalan, alhamdulillah. Walaupun sekarang sedang berhenti ya, tapi alhamdulillah saat itu benar-benar banyak memberikan manfaat ke orang-orang sih, banyak banget yang konsul gitu ke kita. Berarti itu platformnya semua sosial media atau cuman Instagram? Karena aja? saat itu kan Instagram paling ini, TikTok sama Instagram kan yang paling banyak penggunanya. Berarti itu layanan online untuk teman-teman yang sedang inilah ya, isoma lah ya, saat pandemi. Namanya apa Kak? Belajar menjadi. Belajar.menjadi. Ya gitu. Cuma kalau untuk sekarang masih bisa diakses untuk teman-teman yang mau layanan secara online atau gimana? Sebenarnya bisa, cuman akan susah, akan slow respon karena kebetulan tim kami itu banyak yang sibuk dengan ini kan, ada yang baru nikah, terus ada yang kerjaannya sedang pindah kerjaan, ada yang baru merantau dan sebagainya gitu ya. Jadi memang karena kesibukan masing-masing akhirnya sempat terhenti
tahun lalu sampai sekarang lagi vakum gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau layanan online sebenarnya banyak banget, ada APDC Indonesia kan, itu juga kan bisa. Terus di Dipita juga bisa. Nanti reservasi online ya, ada layanan onlinenya juga. Luar biasa. Nah, selain itu nih, sahabat perempuan, Kak Dila juga masuk dalam tim ahli kayak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Tarakan. Nah, itu biasa program atau kegiatan dari P2TP2A sendiri itu gimana, Kak? Nah, kalau untuk khusus dari tim bidang ahli. psikolognya. Nah, kami memberikan pendampingan ya ke korban-korban kekerasan seksual ya, wanita yang membutuhkan gitu. Jadi mereka yang misalnya mendapatkan kekerasan seksual baik itu fisik maupun verbal ya, ada juga yang terkena kasus bullying, baik pelaku maupun korban itu bisa kami tangani gitu. Karena kan pelaku kadang-kadang kalau misalnya di bawah umur kan masih butuh kan pendampingan, Iya, takutnya nanti dia berkembang menjadi anak yang orang dewasa yang sering membuli orang lain juga kan, takutnya seperti itu karena dari kecil tidak mendapatkan edukasi gitu. Jadi itu khusus mendampingi bagaimana mereka itu lebih sejahtera secara mental, yang mana tadinya mungkin banyak sekali simptom-simptom traumatis ya setelah mendapatkan kekerasan seksual, kita mendampingi bukan sampai sembuh total, itu akan sulit sekali, akan lama sekali, tapi bagaimana dia simptomnya itu atau gejala gangguannya itu bisa menurun gitu. Menurun, nanti setelah itu baru kita berikan edukasi ke depannya itu bisa seperti apa agar dia lebih berdaya dalam hidupnya gitu. Berarti ini Kak di bawah DP3P2KB? Iya, P2TP2A ya. Luar biasa. Karena sekarang ini kan banyak banget Kak ya banyak kasus-kasus banget, kekerasan iya. atau pelecehan terhadap bukan cuma perempuan sebenarnya, laki-laki juga bisa menjadi korban. Jadi ya penting banget sih sebenarnya pendampingan dari psikolog. Penting buat banget. sahabat di luar sana yang mungkin punya trauma ya kan Kak, bisa itu layanannya gimana Kak? Ada layanan khusus untuk pelaporan pengaduannya atau gimana? Iya, langsung ke kantor bawah, ke Gedung Gadis Di lantai Gedung 1. Gadis, Lantai 1. Iya. Oke. Nah Kak, ini kan kita dari tadi bicara tentang bagaimana perjalanan Kakak sebagai seorang psikolog. Nah, nggak melepas kemungkinan psikolog juga pasti punya kegelisahan, insecure, gitu. Apalagi seorang perempuan kan pasti banyak banget nih insecure yang dia mungkin agak sulit ya sebagai seorang perempuan untuk penerimaan diri, mendengar dari dari orang lain gitu kan, terus juga insecure atau tidak percaya dengan dirinya sendiri. Nah Kakak pasti pernah mengalami fase itu, dan menurut Kakak gimana sih solusi yang terbaik untuk lepas dari fase itu Kak? Oke. Itu sering sekali, terutama saat setelah melahirkan kan gitu, misalnya ada perubahan bentuk tubuh gitu kan, karena sekarang standar kecantikan yang dibentuk oleh masyarakat khususnya perempuan ya gitu ya, misalnya harus putih lah, harus tinggi, langsing dan sebagainya gitu, harus mulus gitu kan. Itu siapa sih yang bikin standar kan gitu kan. Nah itu akhirnya jalan pintasnya adalah kita mindsetting ya, bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini gitu ya. Mereka yang terlihat sempurna pasti mereka struggle dengan hal lain di luar dari apa yang kita lihat gitu. Apa yang kita lihat di sosial media belum tentu apa itu yang benar-benar terjadi gitu. Jadi ya penerimaan diri yang lebih penting, dan self love. Self love itu penting sekali ya, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Betul. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri gitu ya, menghargai tubuh kita, bahwa tubuh kita sudah banyak loh yang kita lalui bersama tubuh kita ini gitu ya, banyak sekali kesulitan maupun kebahagiaan, kesenangan yang kita lalui bersama tubuh kita ini gitu. Kenapa sih kita tidak menghargainya gitu? Kenapa sih kita melupakan gitu? Apalagi gini, otak manusia itu semakin sering mendapatkan stimulus negatif ya gitu ya. Semakin kita mudah menerima, dengan mudah atau pasrah menerima stimulus negatif, maka
hal negatif itu yang membentuk mindset kita gitu, karena memang otak manusia lebih mudah untuk menerima hal negatif daripada positif sebenarnya, tapi ketika dilatih itu bisa gitu. Jadi ya hati-hati deh ya dengan apa yang kita katakan sama diri kita sendiri gitu, karena apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri itu membentuk bagaimana persepsi kita ke diri kita, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu. Itu sangat berpengaruh gitu. Jadi yaitu afirmasi positif ke diri sendiri, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Lalu saya pernah baca buku dari Megan Sylvester tentang self love ya, bahwa bahwa kita butuh mencari orang-orang yang inspiratif, yang sesuai dengan case kita itu wajar, nggak masalah kok gitu ya. Kita mencari orang-orang inspiratif yang mana dia pernah melalui struggle seperti kita, melalui masalah yang seperti yang kita lalui gitu ya, melalui proses yang sulit yang seperti kita lalui. Lalu dia berhasil dengan itu. Nah, itu kita bisa mencari inspirasi wanita-wanita atau orang-orang yang menjadi inspirasi kita, itu perlu kayak gitu. Nah, apalagi kan Kak, media sosial ini gencar banget ya. Gencar banget, luar biasa. Kebanyakan ya perempuan-perempuan itu melihat standar kecantikan mulai dari TikTok, betul, ya kan? Lihat dari Instagram. Jadi itu sebenarnya yang jadi yang ngebentuk, yang menjadi faktor lah. Perempuan di luar sana tuh banyak banget yang terpengaruh lah kayak ya akhirnya nggak bisa menerima dirinya apa adanya gitu kan, ngebandingin dirinya terhadap orang lain. Padahal ya diri kita ya punya punya nilai masing-masing. Nah, menurut Kakak nih, untuk apa sih pesan untuk anak-anak zaman sekarang ya, Gen Z ya, terhadap kesehatan mental? Pastinya ya itu lagi, kebanyakan ya anak zaman sekarang pasti punya standar yang masing-masing terhadap mulai dari kesehatan mental. Sedikit-sedikit kalau misalnya ada masalah sedikit langsung diagnosa sendiri lah. Ya itu pesan saya, stop self diagnose deh gitu. Mungkin karena ini ya pengaruh sosial media, sosial media. Jadi gini, kita tidak bisa membatasi apa yang orang lakukan kan, tapi kita bisa membatasi apa yang kita terima gitu, apa yang kita mau respon gitu, apa yang mau kita fokuskan gitu ya, di mana fokus perhatian kita gitu. Jadi orang-orang di luar diri kita sebenarnya bukan urusan kita gitu ya. Jadi untuk meminimalisirkan efek negatif dari media sosial itu bukan menyuruh orang-orang bikin konten yang harus mengikuti apa yang kita mau kan gitu, melarang mereka bikin konten yang yang tidak kita sukai, tapi bagaimana kita memanage gitu, apa yang perlu kita lihat dengan unfollow. Kan bisa membatasi, meng-hide story, it's okay. Kan banyak orang, kok Kak nggak apa-apa kah kalau saya hide story influencer ini atau misalnya orang ini, kayak memberikan efek negatif deh ke saya, teman saya. Kayaknya dengan melihat dia, saya membandingkan diri saya dengan dia. Betul. It's okay, silahkan, untuk kesehatan mentalmu nggak apa-apa gitu. Jadi kita punya hak untuk membatasi membatasi asupan sosial media kita gitu. Kita tidak bisa, karena itu lagi, kita tidak bisa mengintervensi apa yang di luar diri kita, tapi kita bisa untuk mengintervensi apa yang kita mau lakukan gitu ya. Jadi locus of control internal kita gitu. Semua kontrol itu tergantung diri kita sendiri gitu. Jadi kalau Gen Z rata-rata, aduh saya mental saya lagi terguncang gitu ya. Oke, silahkan datang ke psikolog ya. Kita langsung aja deh screening kesehatan mentalnya kan gitu ya. Apakah memang gangguan mental atau memang cuma ada problem ya. Nanti itu lagi telusuri problemnya apa gitu, apa penanganannya gitu ya. Kalau masalah anak zaman sekarang ya suka self diagnose ya itu kembali lagi ya ke karena asupan dari sosial media kan. Iya, luar biasa sih yang membentuk karakter anak zaman sekarang ya
begitu. Iya, luar biasa sih sosial media sekarang itu. Bener banget. Kadang juga saya sendiri juga terpengaruh sih. Iya kan, saya juga kadang-kadang. Oh, iya? Tapi ya itu kadang-kadang terpengaruh, tapi bagaimana kita membawa pikiran kita tuh kembali lagi. Nah, itu yang susah Kak sebenarnya. Iya, mindful. Itu Itu gimana ilmu Ada mindfulness tuh. treatment khusus nggak untuk itu? Itu kan bisa jadi solusi juga nih untuk sahabat ini. Oke, kalau misalnya kita sudah mulai membandingkan diri kita dengan orang lain ya, kita lihat sisi positif dari diri kita itu apa gitu. Dan juga ketika pikiran kita sudah mulai berkelana ke hal negatif, saya rasa kadang-kadang diri tahu semuanya. Kita sudah jauh banget berpikirnya, ayo kembali lagi. Kembali dengan misalnya relaksasi, langsung tarik nafas, atau misalnya lihat di sekitar kita yang bisa kita komentari ya. Itu kayak semacam pengalihan pikiran ya. Jadi kayak misalnya, wah itu gordennya warna ungu gitu. Jadi kayak agar itu semacam terapi agar pikiran kita itu tidak berkelana kemana-mana. Karena kalau pikiran yang berkelana itu kita nggak tahu ya arah nanti membawa kita kemana kan gitu. Jadi kita perlu here and now. Ayo kita kembalikan fokus kita ke sekarang dan saat ini. Itu akan mengurangi hal-hal negatif yang akan kita pikirkan ke depannya gitu. Yang pikiran kita agar tidak terlalu jauh gitu. Ini secara nggak langsung saya screen kesehatan mental mungkin ya. Nanti boleh ke klinik. Boleh lama nggak ke sana? Iya, boleh nanti. Kalau Mbak langsung saya sediakan alat asesmen khusus ya. Luar biasa. Oke Kak, ya itu perjalanan Kakak sebagai seorang psikolog ya, pasti banyak banget rintangan dan juga banyak yang harus disiapkan mulai dari diri sendiri. Nah, kalau Kakak pasti sehari-hari ya bertemu dengan klien yang memiliki problem atau masalah yang berbeda-beda. Itu kan pasti menguras energi banget, ya kan Kak? Apalagi emang fokusnya di kesehatan mental. Nah, pasti ketika Kakak punya waktu yang terpuruk atau jenuh atau lelah atau ya kadang merasa stres, itu larinya gimana? Larinya kemana? Punya sandaran khusus nggak atau support system khusus? Oh iya, oke. Pasti punya dong. Itu penting banget ya, dalam karir seorang psikolog. Support system itu penting banget. Jadi pertama memang yang terdekat dulu ya, suami kan. Alhamdulillah suami paham dan sangat suportif ya ketika walaupun dia sibuk ya sebenarnya, tapi kalau misalnya saya sudah melihat jadwalnya, oke aman nih, bisa nih diajak jalan. Nah, saya sering ngajak jalan gitu untuk bukan karena bukan karena kosong atau nggak ada apa-apa, tapi untuk melepaskan semua emosi negatif yang telah saya serap, energi negatif yang telah saya serap di tubuh saya gitu. Nah, biasanya tuh saya ajak suami jalan atau cerita ke suami gitu. Alhamdulillah dia bisa jadi pendengar yang baik juga ya, meskipun saya nggak tahu ya apakah benar-benar didengarkan atau cuma masuk keluar. Yang penting saya mengungkapkan itu, katarsis lah istilahnya ya. Ya, jadi itu main sama anak, peluk anak juga itu mengembalikan energi saya, peluk anak mengembalikan energi saya, cerita sama suami, sama video call sama keluarga, itu aja sih semuanya. Dan ya itu lihat pemandangan-pemandangan yang indah, melakukan sesuatu yang saya senangi kan gitu ya, relaksasi, itu semua tools-tools yang saya lakukan karena pasti ada saat-saat dimana psikolog tuh jenuh sekali pasti. Dengan cerita-cerita klien gitu. Luar biasa. Nah, apalagi Kakak kan istilahnya ngerantau ya ke sini dengan suami, pasti udah jauh banget nih dengan keluarga, orang tua pasti jauh banget. Nah, itu kadang apalagi ini di bulan Ramadan biasa kan pasti ngumpul sama keluarga gitu kan. Ada rencana mau kembali ke Makassar nggak, mudik? Oh ya, rencana mudik, tapi tanggal 28 nanti. Cuma selama 3 tahun ini bolak-balik ke Makassar berarti? Sering kali karena ya itu keluarga juga merupakan support system terdepan saya, karena ya waktu kecil ya kita kan 6 orang banyak ya, jadi saya rasa saya nggak terlalu dekat sama teman-teman. Dekatnya sama saudara gitu, apa-apa tuh kakak gitu ya, apa-apa tuh jalan tuh kan alhamdulillah umur kita nggak jauh-jauh beda ya, beda 22 tahun, jadi apa-apa tuh ngajak kakak kemana makan, ke kafe lah, apa segala macam, nyalon lah segala, pokoknya
pokoknya sesuatu yang menyenangkan lah gitu. Nah akhirnya susah sekali untuk hati kita tuh jauh. Iya pasti. susah sekali. Apalagi kakak keluar dari, maksudnya jauh dari keluarga itu kan pada saat melanjutkan pendidikan dan pada saat sudah berkeluarga dengan yang sekarang. Pasti Iya. hubungan dengan keluarga, bonding dengan orang tua itu pasti erat banget. Iya, Susah banget pasti ketika susah keluar. banget. Jadi sesering mungkin saya kembali ketika suami bisa menemani ya, dan suami juga bisa saya tinggal. Misalnya saya ditemani atau misalnya suami memungkinkan untuk saya tinggalkan ya sendiri di sini, kan di sini juga nggak ada keluarga suami ya. Saya pulang ke Makassar gitu untuk menyapa keluarga kan gitu. Harus itu harus, karena ya itu benar-benar saudara itu ya teman saya, sobat teman, pokoknya semuanya deh. Healing sekalian ya, temu kangen lagi sama Iya keluarga. gitu. Nah kak, ada nggak pesan yang ingin disampaikan ke keluarga atau orang tua yang lagi jauh nih, siapa tahu nonton nanti kan, bisa tersampaikan ke orang tua atau saudara yang jauh di sana, atau ke suami atau ke anak sebagai support kakak, mungkin boleh disampaikan. Untuk supporting system saya, suami, terima kasih sudah memberi dukungan untuk menjadi seorang psikolog. Meskipun kadang-kadang tuh suami saya tuh bilang, kapan nih istri saya benar-benar di rumah gitu. Tapi kadang-kadang tuh kalau saya di rumah, dia kan tahu saya nggak bisa benar-benar di rumah gitu kan, harus kerja gitu. Jadi walaupun dia sering seperti itu, tapi supportnya tuh nggak pernah berkurang. Terima kasih banyak. Terus untuk anak-anak saya, meskipun masih kecil-kecil, itu kayak paham sekali kesibukan orang tuanya ya, susahnya mamanya. Dia dulu memang awal-awal si toddler itu, si kakak itu susah sekali saya tinggalkan karena sedikit-sedikit mencari mama. Tapi lama-lama dia itu setelah lama pisah, setelah sering saya tinggal praktik kan, itu lama-lama paham bahwa mama lagi kerja. Karena dibilang sama yang temani kan, kalau misalnya mama mama mana, mama kerja, oh kerja, sudah dia main ke rumah tetangga. Kan dulu sempat tantrum, nah sekarang udah main ke rumah tetangga gitu. Dan si bayi saya terima kasih karena dia bisa ngedot. Ya ngedot, jadi ini ya kayaknya ibu-ibu DBF ya atau full ASI itu beratnya itu di sini. Kadang-kadang tuh anak tuh susah untuk ngedot kan gitu, maunya DBF mamanya gitu. Tapi alhamdulillah anak saya sering berterima kasih loh, meskipun anak saya masih bayi. Saya sering ngomong makasih nak ya mau ngedot gitu kan, karena tidak semua loh anak bayi tuh mau terima itu dot. proses yang agak sulit sih, Iya, Kak, susah untuk sekali. anak bayi itu mengenal apa namanya dot. Iya kan Karena udah iya biasa. mbak kan iya kan gini tahu kan ya, iya benar. Susah. Iya, benar. Dari saya berterima kasih karena anak saya itu bisa semuanya gitu, seperti mendukung saya untuk mama nggak apa-apa. Jadi saya tanamkan dalam diri saya, bukan saya tidak mencintai anak-anak saya, justru karena saya mencintai anak-anak saya harus selesai dengan diri saya gitu. Saya tidak mau anak saya kemudian hari saya salahkan karena banyak mimpi-mimpi saya yang saya belum capai gitu. Karena teman-teman seangkatan saya mungkin waktu saya menikah mereka sudah kerja gitu kan, kerja dulu baru nikah. Kalau saya nikah dulu baru habis itu struggle cari kerja atau berusaha cari kerja apa, kerja ini kerja itu, dan masih menyesuaikan dengan banyak peran baru gitu kan gitu. Terus itulah, jadi saya tidak mau anak saya jadi objek yang saya salahkan nanti ketika saya nanti melupakan sisi psikolog saya gitu. Terus karena itu saya mau anak saya belajar untuk melihat ibunya itu menjadi wanita yang memperjuangkan mimpinya gitu ya. Jadi saya mau anak-anak saya juga belajar bahwa wanita itu, kan anak saya laki-laki semua ya, wanita itu ya punya mimpi gitu. Saya tidak mau anak saya menjadi orang yang patriarki lah ya gitu. Saya seperti itu ya. Jadi saya mau anak saya terbiasa melihat wanita-wanita itu ya kerja. Wanita-wanita itu boleh kerja, boleh kerja. Ya, peran perempuan ya nggak harus di rumah doang, Iya, kan, walaupun kita tetap memiliki peran sebagai istri, mungkin ibu dan anak di rumah tangga, ya peran kita di luar juga tetap ada dan Tetap luar ada, biasa peran iya. seorang perempuan. Yang penting ini
skala prioritas Iya, kan. betul banget. Ketika tidak ada yang bisa menjaga anak, ya kita geser jadwal klien menjaga anak gitu. Dan juga terima kasih untuk ibu saya yang selalu mendoakan saya tidak putus-putusnya meskipun jauh, yang doanya saya rasa benar-benar tembus ke langit ya gitu ya. Saya kalau mau ke sini pun tadi saya minta doa dulu gitu kan. Setiap mau ngisi materi itu pasti minta doa dulu ke orang tua biar dimudahkan lisannya gitu. Terus untuk kakak-kakak saya ya yang menjadi inspirasi saya kan banyak sekali yang awalnya kakak-kakak saya menjadi objek insecurity saya gitu dulu. Apalagi semua dokter kayak. Iya dulu ya, tapi lama-lama saya rasa mereka inspirasi deh gitu. Lama-kelamaan saya akhirnya paham bahwa meskipun kita saudara, kita ada di warna masing-masing gitu. Jadi saya melihat semangat mereka meskipun mereka perempuan, kakak saya kan perempuan semua. Mereka perempuan, mereka tetap memberdayakan diri mereka tetap produktif ya gitu. Tapi tidak mengabaikan anak gitu. Mereka tetap mencapai mimpi-mimpi mereka gitu. Jadi saya menjadikan mereka sebagai standar saya untuk terus kerja Luar gitu. biasa. Nah, itu juga sebenarnya yang jadi tantangan banyak perempuan sih Kak. Karena ya selain banyak stereotip atau stigma yang kita terima dari orang lain yang mengatakan bahwa ya perempuan ngapain sih pendidikan tinggi, perempuan ngapain cari kerja, atau nanti ujung-ujungnya di rumah doang, Iya, jadi ibu rumah tangga doang. Padahal ya nggak ada salahnya kita terus mencoba gitu kan, walaupun ya kita ada peran di rumah tangga, itu nggak menjadi halangan kita bisa keluar gitu ya Kak ya. Nah gitu untuk sahabat perempuan di luar sana, ya ini menjadi salah satu contoh sahabat kalau ya kita bisa melakukan peran apapun. Iya, perempuan bisa kok melakukan Apalagi peran seorang apapun. perempuan apa ya Kak ya, sebagai pendidik pertama untuk anak-anaknya, Betul, kita itu perlu luar belajar. biasa banget. Karena anak-anak itu kan nanti menjadi generasi penerus kita. Betul. Makanya dibilang kenapa perempuan itu adalah rahim peradaban. Karena Iya. ya itu kita melahirkan peradaban dan kita yang mendidik mereka pertama kali. Iya, betul. Oke Kak, mungkin terakhir bisa disampaikan ke sahabat perempuan di luar sana, gimana sih pentingnya kita paham akan kesehatan mental, terus juga bagaimana solusi yang konkret untuk memulai body positivity untuk diri sendiri. Oke. Untuk solusi yang konkret untuk memulai body positivity itu sendiri ya, pertama ada 3 cara ya. Yang pertama perlu diingat, self analysis atau kita menganalisis diri kita sendiri ya. Kita harus kenal loh sama diri kita ya. Self analysis dulu, kita analisis kekurangan dan kelebihan kita apa ya. Setelah itu self disclosure, kita terima keterbukaan diri ya. Kita terima diri kita gitu ya. Tidak hanya mengetahui apa kekurangannya, apa kelebihannya, tapi kita juga terima apa yang bisa kita kembangkan, apa yang stuck di situ nggak apa-apa, itu oke. Nggak semua harus sempurna loh, karena kadang-kadang tuh kita memaksa diri kita sangat harus sempurna gitu. Kalau itu lagi Kak, ada standarnya. ada standarnya, iya, dan itu membuat kita keras kepada diri kita sendiri. Cukuplah dunia yang keras ke diri kita. Jadi kita tugasnya memaafkan diri kita sendiri. Kita perlu self compassion. Kita perlu baik sama diri kita sendiri. Kita perlu memeluk diri kita sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi kan? Gitu. Setelah itu, setelah self disclosure, self monitoring ya. Setelah kita tahu kekurangan kelebihan kita apa, setelah kita terima, kita monitor sejauh mana kita bisa mengubah itu, sejauh mana kita bisa berkembang, kita belajar. Makanya saya bilang tadi ada buku dari yang bagus banget menurut saya, Megan Sylvester itu tentang self love ya. Jadi self love itu bukan kita mencintai diri kita sendiri, kita stuck di situ, enggak, tapi kita terus mengembangkan itu. Ada bagian pengembangan diri kita, merawat diri kita ya. Kita belajar sama orang lain yang sesuai dengan sesuai dengan kasus kita belajar bagaimana mereka hidup ya. Kita bisa mencontoh orang-orang baik di sekitar kita gitu ya.
terus bagaimana kita akhirnya menerima diri kita sendiri gitu. Jadi ada 3 tadi, self analysis ya, terus habis itu self disclosure, terus self monitoring, sejauh mana kita bisa mengubah dan apa yang perlu kita terima benar-benar menjadi diri kita gitu. Itu sih yang penting sekali untuk anak-anak zaman sekarang, karena TikTok gitu, video TikTok itu banyak banget pasti mempengaruhi mindset orang tentang stigma tentang cantik itu apa, kayak gimana. Tapi saya bangga sekali sama salah satu influencer ya, tapi saya tidak bisa sebut, saya lupa. Saya tadi malam baru aja scrolling tentang dia, tapi saya lupa namanya apa. Dia tuh dia memperlihatkan kondisi dia acne factor ya. Dia memperlihatkan benar-benar kondisi wajahnya seperti itu gitu ya. Dia memperlihatkan wajahnya seperti itu, dan akhirnya saya lihat komennya positif loh. Banyak yang bilang, kak cantik loh, kak kamu walaupun punya acne, kamu tetap kelihatan good looking dan sebagainya. Jadi nggak harus mulus kok untuk cantik gitu kan. Siapa sih yang membentuk itu kan? Siapa sih yang membentuk bahwa kita harus cantik, kita harus tinggi, putih, langsing dan sebagainya gitu. Coba deh terima diri kita, itu lebih enak loh gitu. Karena ini juga salah satu, panjang ya. Salah satu karena kan body positivity ini dicetuskan pada tahun 1966. Ya, itu sama psikoterapis yang sedang mendampingi kliennya yang eating disorder. Jadi dia diet ketat, terus habis itu olahraga ketat. Setelah itu dia binge eating. Setelah itu, makannya langsung banyak. Karena apa? Dia tidak nyaman dengan proses itu gitu. Dia merasa diet itu beban. Jadi setelah program dietnya selesai, akhirnya dia makannya semrawut gitu ya. Jadi yang tadinya makan sehat, akhirnya makan yang makanannya junk food kan, yang tidak sehat gitu. Nah, akhirnya si psikoterapis ini menemukan adanya blog tentang body positif. Nah, di situ banyak sekali orang saling support, wanita saling support. Nah, dari gerakan itu dibentuklah gerakan body positivity, di mana dalam program diet pun kita harus menerima dulu diri kita, gitu kan? Menerima bahwa kita ya sudah berat badannya seperti ini. Nah, itu membuat kita memulai diet dengan cara yang lebih bagus, kan? Karena kita sudah menerima dulu nih diri kita. Nah, setelah itu kita bisa nyaman untuk berdiet kan, untuk mengurangi berat badan kita. Beda kalau orang yang dari awal sudah menganggap itu beban gitu. Akhirnya setelah program diet selesai langsung makannya banyak dan lebih toksik lagi kan, banyak makannya lebih toksik lagi masuk ke tubuhnya gitu. Justru orang-orang yang berhasil untuk menurunkan berat badan ya, untuk lebih sehat kan, itu bukan mereka yang benar-benar mengharuskan banget untuk turun berat badannya, bukan mereka yang memandang diri mereka dengan negatif, bentuk tubuh mereka itu negatif, tapi yang memandang bentuk tubuh mereka itu positif gitu, bahwa ini tubuh saya bentuknya seperti ini, saya terima, tapi ayo kita sama-sama memperbaiki gitu. Jadi karena tubuh kita ini juga harus diajak kerja sama loh gitu, bukan hanya pikiran kita aja, ayo kita diet, tapi bagaimana tubuh kita ini bekerja sama kita gitu, kita rangkul diri kita sendiri gitu. Nih banyak banget nih ilmu yang kita dapat hari ini nih sahabat perempuan. Jadi ya inti dari body positivity ya itu lagi penerimaan diri sendiri ya Kak. Betul. Menerima dan mencintai diri apa adanya. Jadi ya terlepas dari apapun yang dibentuk oleh orang-orang di luar sana terkait dengan standar kecantikan dan lain-lain, ya itu hindarilah mindset kita ya, diatur, bisa di manage ya mindset kita. Betul. Jadi sahabat perempuan, sekali lagi untuk tetap mencintai diri sendiri apa adanya, karena setiap diri itu punya nilainya masing-masing, punya potensinya masing-masing. Oke, mungkin cukup Kak ya, dialog kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Nanti kita lanjut khusus ya. Praktek kakak mungkin. Oke, boleh. Oke, untuk sahabat perempuan yang mungkin mau mencoba layanan kesehatan mental, boleh ke prakteknya Kak Dila di Kampung 1, boleh nanti juga di sosial media juga ada. Boleh langsung aja. Boleh nanti. Oke sahabat perempuan, terima kasih karena sudah menonton dialog hari ini bersama dengan Kak Dila.
Semoga apa yang hari ini kita diskusikan bersama bisa menjadi satu pembelajaran, satu insight baru untuk sahabat perempuan di luar sana untuk lebih mencintai diri sendiri. Baik, terima kasih. Kembali lagi nanti bersama kami di Pesona Wanita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.